Bayangkan Anda bangun besok pagi, membuka dompet, dan tiba-tiba semua uang yang Anda punya tidak lagi memiliki nilai. Semua orang di dunia sepakat bahwa uang hanyalah selembar kertas tak berharga. Kedengarannya gila, bukan? Tapi tahukah Anda bahwa uang memang tidak memiliki nilai nyata sejak awal? Lalu, kenapa kita semua tetap tunduk pada kekuatannya? Uang pada dasarnya hanyalah selembar kertas atau angka di layar digital. Nilainya tidak berasal dari emas atau perak, seperti zaman dulu, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih rapuh, kepercayaan. Kita percaya bahwa uang bisa ditukar dengan barang atau jasa, dan karena semua orang juga percaya, ilusi ini menjadi kenyataan. Sejarah menunjukkan bahwa pada awalnya manusia melakukan barter, menukar barang dengan barang. Namun, sistem ini tidak efisien karena sulit menemukan orang yang menginginkan apa yang kita tawarkan. Dari sinilah muncul konsep uang, sesuatu yang semua orang setuju memiliki nilai, entah itu dalam bentuk koin emas, kertas, atau sekarang, angka digital dalam rekening. Ketika sistem barter berkembang menjadi penggunaan uang sebagai alat tukar, muncul pula peran otoritas seperti kerajaan atau pemerintah yang menetapkan standar nilai. Awalnya, uang berbasis logam mulia memiliki nilai intrinsik, tetapi seiring waktu, sistem keuangan beralih ke uang fiat, mata uang yang nilainya tidak didukung oleh komoditas fisik, melainkan hanya oleh kepercayaan kepada pemerintah yang menerbitkannya. Ilusi uang semakin kuat seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi dan perbankan. Pemerintah dan bank sentral mencetak uang tanpa batasan nyata, sementara kita terus bekerja mati-matian untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Lebih parahnya lagi, kita berutang dengan uang yang bahkan belum ada melalui sistem kredit dan pinjaman. Sistem ini didukung oleh berbagai institusi yang memastikan roda ekonomi tetap berputar, seperti bank, pasar saham, dan lembaga keuangan lainnya. Mereka menciptakan mekanisme seperti suku bunga, inflasi, dan kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang yang beredar, tetapi seringkali tanpa kendali yang benar-benar transparan bagi masyarakat umum. Lihatlah bagaimana masyarakat modern begitu bergantung pada uang. Banyak orang bekerja bukan karena passion, tetapi demi gaji. Mereka stres, cemas, dan bahkan mengorbankan kesehatan demi mengejar angka yang hanya bisa ditukarkan dengan barang atau jasa. Kita menjadi budak dari sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki nilai intrinsik. Ketergantungan ini semakin diperparah dengan fenomena digitalisasi ekonomi. Uang kini bukan lagi sekadar kertas atau koin, tetapi juga berupa angka dalam sistem perbankan, aset kripto, atau bahkan bentuk baru seperti NFT. Semua ini tetap bergantung pada kepercayaan kita bahwa nilai tersebut bisa dipertahankan dan dipertukarkan. Meskipun uang adalah ilusi, bukan berarti kita bisa begitu saja meninggalkannya. Dunia masih berjalan dengan sistem ini, tapi ada cara untuk menghindari jebakan psikologisnya. Ubah mindset. Lihat uang sebagai alat, bukan tujuan hidup. Jangan biarkan uang mengendalikan kebahagiaan dan keputusan hidup Anda. Kembangkan aset nyata. Investasi pada keterampilan, koneksi, dan sumber daya yang bisa memberikan nilai jangka panjang. Miliki sesuatu yang tak berharga meskipun sistem keuangan berubah. Kurangi ketergantungan. Belajar hidup lebih sederhana dan tidak dikendalikan oleh obsesi terhadap kekayaan. Fokus pada kebebasan finansial, bukan sekadar jumlah saldo di rekening. Pahami sistem keuangan. Semakin banyak Anda tahu tentang bagaimana uang bekerja, semakin sulit bagi sistem ini untuk mempermainkan Anda. Belajar tentang investasi, ekonomi, dan cara mengelola uang dengan lebih bijak. Beberapa orang bahkan telah mulai mencari alternatif seperti komunitas berbasis tukar-menukar barang dan jasa mata uang lokal hingga kripto yang tidak dikontrol oleh pemerintah. Ini adalah langkah kecil menuju kebebasan dari ilusi uang, tetapi tetap membutuhkan kesadaran dan persiapan. Jika Anda mulai menyadari betapa rapuhnya konsep uang, langkah pertama adalah membangun kebebasan finansial tanpa terjebak dalam ilusi ini. Bagikan artikel ini ke teman Anda yang masih berpikir bahwa uang adalah segalanya, dan mulailah melihat dunia dengan perspektif baru. Jangan hanya bekerja untuk uang,
Buatlah uang bekerja untuk Anda.